Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hayyi lana min amrina rasyada wa atina min ladunka taufiqa wassadada wassawaba. Ma'asyiral muslimat, para ummahat wal akhwat, jamaah Masjid Umar bin Khattab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang masih Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat, rahmat dan karunia tersebut, ya, pada saat sekarang ini, pada detik ini, Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk hadir di majelis ilmu ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga duduknya kita dalam beberapa menit ke depan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang akan menjadi pemberat timbangan kita pada hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi junjungan kita, Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, Sayyidul Anbiya wal Mursalin wa Khatimul Anbiya wal Mursalin, para penutup para nabi dan rasul. Beliaulah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ma'asyiral muslimat, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Judul kajian kita pada kesempatan berbahagia ini adalah serial hadis pilihan tentang wanita. Serial hadis pilihan tentang ataupun khusus bagi wanita. Nah, jadi pada kajian ini, ya, kajian kali ini dan kajian berikutnya insyaallah, ya, yang bersama ana, kita akan bahas, ya, hadis demi hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama, ya, yang ada kaitannya dengan kaum wanita saja. Nah, dan teknis pembelajaran kita, ya, nanti di setiap pertemuan, ya, ketika belajar bersama ana, kita belajar bersama, ana akan cetakkan materinya, ya, lafaz hadisnya, ya, matan hadisnya tersebut, kemudian terjemahannya juga, dan di bawahnya ana akan tuliskan fawaid atau faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis yang kita pelajari tadi. Maka insyaallah ana akan cetakkan, ya, di setiap pertemuan yang akan datang. Gunanya apa? Ya, agar ketika kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihatnya bersama-sama. Ya, anak yang di depan juga bisa melihat hadisnya, kemudian para ummahat wal akhwat yang di belakang, ya, juga bisa melihat, ya, mana hadis yang kita baca dan apa saja faedah-faedahnya. Dan tujuannya juga dengan adanya kertas tadi, ya, ini mungkin saja bisa digunakan untuk di murojaah di rumah nantinya, untuk diulang-ulang. Baik, para akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu hadis saja, ya, satu hadis saja yang insyaallah, ya, banyak mengandung faedah-faedah yang luar biasa
yang semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Baik, kita akan baca hadis yang pertama. Al-haditsul awal, hadis yang pertama. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah dhahaba ar-rijalu bihadithika faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qal ijtami'na yawma kadza wa kadza. Fajtama'na fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Thumma qala ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Faqalat imra'atun wasnain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasnaini muttafaqun alaih. Baik, ini adalah matan hadisnya. Apa artinya matan hadis, Ibu? Isi dari hadisnya. Kita akan baca artinya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menuturkan, beliau menuturkan di sini mengatakan bahwasannya seseorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia berkata, perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ar-rijalu bihadithika. Para lelaki pergi membawa hadis engkau. Ini kita akan baca dalam terjemahan yang kontekstual dulu, ya. Nanti kita akan jelaskan maksudnya seperti apa. Kemudian beliau berkata lagi, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Maka tetapkanlah untuk kami satu hari di mana kami mendatangi engkau agar engkau mengajarkan pada kami apa yang Allah ajarkan kepada engkau. Summa qala, kemudian beliau berkata, qala, sebentar, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Kemudian beliau bersabda, berkumpullah kalian di hari ini dan itu. Fajtama'na. Lalu mereka berkumpul. Siapa yang berkata ini, Ibu? Yang berkata ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri, karena dia lagi menceritakan. Tadi Rasulullah minta apa? Minta mereka untuk berkumpul di hari ini, di hari itu. Maksudnya di hari yang ditentukan oleh Rasulullah. Kemudian mereka berkumpul, para perempuan tadi, imra'atun tadi, mereka berkumpul, dia dan para sahabiat yang lain, para sahabat-sahabat wanita yang lain. Kemudian fa'atahunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka pada hari yang dijanjikan itu, lalu mengajarkan kepada mereka apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Summa qala, kemudian beliau berkata, bersabda di sini, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan minal waladi illa kanu laha hijaban minan nar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang wanita dari kalian yang didahului wafat oleh 3 orang anaknya, kecuali mereka akan menjadi tirai baginya dari neraka. Faqalat imra'atun, kemudian perempuan tadi, dia berkata, wasnain, dan 2 orang,
Ya, maksudnya dia bertanya ke Rasulullah, kalau 2 orang bagaimana Rasulullah? Itu maksudnya. Wasnain dan 2 orang. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga 2 orang. Ya, jadi kata Rasulullah di sini 2 orang pun juga sama dengan 3 tadi. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita akan baca sedikit tentang makna hadis ini secara umum sebelum kita masuk kepada faedah-faedah dari hadis ini. Jadi hadis ini kaum muslimat, ya, ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh sahabat siapa Ibu? Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, di antara kebiasaan para ulama, ya, ketika mereka mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka sedikit banyaknya akan membaca tentang, ya, biografi, ya, ataupun hal-hal yang luar biasa, ya, yang ada pada sahabat Nabi tersebut. Ya, maka pada sesi ini kita juga akan bicara sedikit banyaknya tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ya, sedikit tentang beliau. Tadi beliau ini adalah, ya, bernama Sa'id bin Malik bin Sinan bin Ubaidah bin Tha'labah Al-Khudri Al-Ansari Al-Madani, yang beliau, ya, itu nama panjangnya Bu, ya, dengan nama orang tuanya, nama kakeknya juga. Ya, beliau merupakan warga kota Madinah dari kaum Ansar. Ya, beliau sering disebut dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, beliau juga saudara seibu dari Qatadah bin An-Nu'man Al-Zafari. Nah, ini saudara seibunya. Kemudian, ya, ayah beliau, ya, pernah, siapa nama ayahnya Bu? Malik. Ya, tadi namanya siapa? Sa'ad bin Malik. Jadi nama ayahnya adalah Malik. Ayahnya ini, ya, pernah gugur di dalam perang Uhud. Ya, sehingga Abu Sa'id mengalami kehidupan yang sulit ketika itu setelah ditinggal oleh ayahnya. Karena ketika ditinggal oleh ayahnya itu, ketika ayahnya mati syahid dalam perang Uhud, ya, dia atau Sa'id ini, ya, Abu Sa'id ini masih di umur yang cukup belia. Dan ketika itu beliau belum diizinkan untuk ikut perang bersama ayahnya. Sebelumnya ini tidak ada di lembaran kertas, ya Bu, ya. Ini dari Ana saja karena sedikit biografi dari perawi hadis ini atau Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi karena cukup panjang, jadi Ana tidak lampirkan di dalam kertas yang Ana bagikan tadi. Kemudian, ya, diriwayatkan juga bahwasanya beliau merupakan termasuk Ahlus Suffah. Ada yang tahu Ahlus Suffah itu, Ibu? Ahlus Suffah itu, ya, kaum muslimin, ya, dari golongan muhajirin, ya, yang hijrah, ya, beberapa dari golongan muhajirin atau tidak semua demikian, ya, namun mereka tidak mempunyai tempat tinggal ketika berada di Madinah. Lantas mereka tinggal di dalam Masjid Nabi atau Masjid An-Nabawi di kota Madinah ketika itu. Nah, di antaranya adalah di antara Ahlus Suffah itu, ya, beliaulah Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kehidupannya, ya, sulit, ya, seperti yang disebutkan tadi. Ya, ia dianggap masih kecil ketika perang Uhud, ya, sehingga dia tidak diizinkan, ya, untuk ikut perang bersama ayahnya. Namun pada peperangan setelahnya, terutama peperangan yang cukup besar, ya, beliau diikutkan, ya, bahkan beliau ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diantaranya pada Bai'at Ar-Ridwan, ya, pada tahun 6 Hijriah beliau ikut dalam bai'at tersebut. Beliau juga, Abu Sa'id Al-Khudri ini, sering menghadiri majelis ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dia tinggal di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena Masjid Nabi berdekatan dengan rumah Nabi, ya, sehingga dia sering mendapatkan sering bertemu dengan Nabi dan meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan disebutkan Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan hadis yang cukup banyak, ya. Dalam satu riwayat ada yang menyebutkan beliau
pernah meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Ada yang menyebutkan beliau meriwayatkan 1100 hadis, ya Allah taala alam. Nah, namun ini jumlah yang cukup besar. Ya, ini termasuk ke dalam 10 besar, bahkan 7 besar dari sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya siapa aja ibu? Sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis? Yang pertama adalah Abu Hurairah, ya, sampai 5.000-an hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kemudian ada Abdullah bin Umar di posisi yang kedua, ya, beliau meriwayatkan 2.000 sekian hadisan. Wallahu taala alam ya sumbernya. Apakah ada perbedaan pendapat di sini atau tidak? Kemudian yang berikutnya Anas bin Malik, ya, beliau meriwayatkan 2.200 hadis. Setelahnya Aisyah radhiyallahu taala anha juga meriwayatkan sebanyak 2.200 hadis. Kemudian setelahnya Abdullah bin Abbas, ya, meriwayatkan sebanyak 1.500 hadis. Kemudian di posisi yang ke-6 Jabir bin Abdullah, dan yang ke-7 Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga dari ini kita mengetahui bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri termasuk para sahabat Nabi, termasuk dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan sebuah keistimewaan. Kaum muslimat ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, meskipun masih muda, ya, beliau termasuk sahabat yang kecil, ya, sahabat sighar. Ya, beliau dikenal sebagai seorang yang cerdas, ya, dan berilmu seperti yang disebutkan oleh Hanzalah bin Abi Sufyan. Ya, bahwasanya beliau berkata, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat muda Rasulullah SAW yang lebih berilmu dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini perkataan beliau, yang ini artinya apa? Salah satu pujian dari beliau, ya, terhadap keilmuan Abu Sa'ad Al-Khudri ini. Dan beliau pun juga meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW, juga meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW dari para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Thabit, dan lain sebagainya. Adapun yang meriwayatkan dari beliau, ya, yang menerima hadis dari beliau, ya, diantaranya Ibnu Abbas, ya, sahabat sighar juga, sahabat kecil. Kemudian Abdullah bin Umar, Jabir, dan lain-lainnya. Nah, mereka itu juga mendengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nah, bahkan hadis-hadisnya terdapat, ya, dalam kutubus sittah. Nah, dan juga diriwayatkan oleh seluruh penulis musnad dan sunnah, ya, karena banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh beliau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nama beliau ini hampir didapati, ya, di kitab-kitab para ulama hadis, di antaranya di kutubus sittah, dan para penulis kitab sunan dan sunnah juga, penulis kitab musnad dan sunnah juga. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian beliau wafat di kota Madinah pada tahun 74 Hijriah dalam usia 86 tahun radhiyallahu ta'ala an. Baik, kita kembali kepada terjemahan hadis ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menuturkan, ya, seseorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, para lelaki pergi membawa hadis engkau. Ya, maksudnya di sini, ya, perempuan ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, yang mengambil ilmu ataupun hadis-hadis dari engkau sallallahu alaihi wasallam itu kebanyakan kaum lelaki saja. Ya, sehingga di sini wanita ini, ya, merasa sedikit mungkin cemburu begitu, ya, ataupun merasa kurang gitu. Seakan-akan Rasulullah lebih banyaknya kepada para sahabat yang laki-laki saja. Nah, demikian. Itu maksud dari perkataan beliau di sini, para lelaki pergi membawa hadis engkau. Ya, kemudian wanita ini berkata kepada Rasulullah. Beliau melanjutkan, maka tetapkanlah untuk kami
satu hari di mana kami bisa mendatangi engkau, ya, agar engkau mengajarkan kepada kami apa-apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Nah, jadi wanita ini meminta kepada Rasulullah, tentukan hari di mana kami bisa mendatangi engkau wahai Rasulullah, kami belajar dari engkau. Ya, artinya kami di sini siapa ibu? Para sahabiat, ya, para wanita dari kalangan sahabat. Artinya mereka meminta waktu Rasulullah, waktu khusus untuk mereka bisa belajar agama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanggapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau bersabda, berkumpullah kalian di hari ini dan itu. Ya, ijtami'na yauma kadza wa kadza. Artinya di sini Rasulullah minta apa? Ya, beliau menyetujui hal itu, kemudian beliau menentukan satu hari. Ya, berkumpullah di hari ini itu disebutkan. Ya, tidak disebutkan detailnya hari apanya, namun begitu yang diriwayatkan dalam hadis ini. Fajtama'na. Kemudian kata Abu Sa'id, ya akhirnya mereka berkumpul, ya, para sahabat tadi, pada wanita tadi dan para teman-temannya, ya, di kalangan para sahabat yang perempuan, mereka benar-benar berkumpul. Ya, mengikuti apa yang diminta oleh Rasulullah tadi. Fatahuna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau pun, ya, mendatangi mereka lalu mengajarkan kepada mereka apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Dan di sana, ya, di antara hal yang disampaikan oleh beliau kepada sahabiat tadi, kepada para sahabat yang wanita tadi, ya, tidaklah seseorang wanita dari kalian yang didahului wafat oleh 3 orang anaknya, kecuali mereka menjadi tirai baginya. Bagi siapa ini, Bu? Bagi wanita tadi. Ya, kecuali mereka menjadi tirai baginya dari neraka. Ya. Artinya, ya, apabila seorang perempuan yang mempunyai 3 orang anak, yang mana dia didahului oleh ketiga orang anaknya tadi. Artinya anak-anaknya yang 3 tadi misalnya terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah hal tersebut terjadi, ya, kecuali itu akan menjadi tirai, ya, penghalang antara dirinya dengan neraka. Nah, kemudian, ya, perempuan ini berkata, wasnain, gitu ya, dan 2 orang, ya. Maksudnya apa? Bagaimana kalau 2 orang Rasulullah? Tadi Rasulullah bilang apa? 3 orang anak. Kalau 2 orang bagaimana? Seperti itu maksudnya. Ya, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wasnain, dan 2 orang juga. Artinya seorang wanita, ya, kalau didahului wafat oleh anaknya, ya, 2 orang, ya, berdasarkan hadis ini, ya, itu bisa menjadi penghalang, ya, antara dirinya dengan neraka. Wallahu taala a'lam. Baik, muttafaqun alaih. Jadi itulah hadis yang pertama yang kita baca dalam kesempatan kali ini. Kita akan pindah kepada al-fawaidu minal hadis, ya, atau faedah-faedah dari hadis ini. Disebutkan yang pertama, takhsisu ayamin ma'lumatin li ta'limil mar'ati la yusyarikuha fiha ar-rajul. Ya. Menentukan hari-hari tertentu untuk mengajarkan wanita, ya, mengajarkan agama maksudnya, ya, yang tidak diikuti oleh lelaki. Jadi dari hadis ini, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bolehnya bagi seorang perempuan, ya, menentukan waktu khusus, ya, bagi mereka untuk belajar, ya, yang mana tidak diikuti oleh kaum lelaki. Ya, seperti kajian-kajian seperti ini, kajian muslimah misalnya, ya, liqa-liqa, kajian-kajian rumahan, yang mana pada kajian itu khusus pada muslimah saja. Ya, itu diperbolehkan. Itu bukan sebuah bid'ah, bukan sebuah perkara yang diada-adakan, bukan sebuah perkara yang baru. Ya, sebagai buktinya apa? Hadis ini. Ya, yang mana wanita ini meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar ada waktu yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan
kepada mereka apa-apa yang Allah ajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu faedah yang pertama, bahwasanya boleh ya bagi kaum wanita yang menentukan hari-hari khusus yang digunakan untuk mereka belajar yang tidak ada ataupun tidak diikuti oleh kaum lelaki. Baik, itu yang pertama. Faedah yang kedua, annal mar'ata la tuzahimur rijala walau fi majalit ta'allumi umuriddin. Bahwasanya ya wanita tidak bercampur baur dengan lelaki, bahkan dalam bidang mempelajari urusan agama. Ya, jadi ini mungkin bisa menjadi bantahan juga kalau seandainya ada orang yang berkata bahwasanya tidak mengapa ya dalam kajian-kajian misalnya ya, yang mana di kajian itu diadakan ya baik di masjid ataupun di tempat-tempat lainnya ya, di ruangan terbuka atau di hotel. Nah, namun berikhtilat ya, laki-laki dan perempuannya bercampur baur. Ya. Kalau ada yang mengatakan demikian, ya tidak mengapa. Misalnya sebagai contoh, mereka berkata tidak apa-apa yang demikian. Kenapa? Karena ini penting. Ya. Karena ini penting mempelajari tentang agama. Kalau tidak demikian kapan lagi? Ya. Nah, kalau ada orang yang berkata demikian, yang membolehkan ya adanya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, ya maka hadis ini bisa dijadikan sebagai bantahan untuk pendapat tersebut. Ya, mempelajari urusan agama penting, wajib mempelajari agama wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ya hukumnya wajib bagi setiap muslim. Nah, kata-kata muslim di sini muslimah juga masuk. Ya. Namun walaupun menuntut ilmu ini penting, ya ada rambu-rambu yang tetap harus diikuti. Ya, jangan karena tujuan tadi katanya menuntut ilmu untuk belajar, ya akhirnya larangan-larangan lain dari syariat seperti larangan berikhtilat, nah mereka langgar misalnya, sehingga mereka membuat kajian-kajian yang ada ikhtilat di sana misalnya, ya katanya mungkin mengikuti perkembangan gitu Bu ya. Nah, diadakan di hotel misalnya, di ruangan yang tidak ada pemisah antara laki-laki dan perempuan. Padahal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para wanita sendiri ya mereka berpisah, ya meminta diadakan waktu khusus, ya, yang tidak diikuti oleh laki-laki di sana. Nah, jadi di sini bisa dijadikan sebagai bukti ataupun sebagai bantahan ya bagi orang yang mengatakan bahwasanya ikhtilat ya dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama tidak mengapa. Maka itu adalah sebuah kesalahan yang besar ya. Sahabat Nabi, sahabiat ini ya, perempuan wanita ini ya yang mengajarkan kepada kita bahwasanya para sahabiat, para sahabat Nabi yang wanita ketika itu mereka juga tidak berikhtilat. Ya, bahkan menentukan waktu khusus yang tidak ada para lelaki di sana. Baik, apalagi dalam permasalahan-permasalahan yang bukan urusan agama. Ya, seperti kita dapati di sekarang ya, dalam misalnya walimah-walimahan ya, atau ya tempat-tempat lainnya di institusi pendidikan mungkin ada yang masih berikhtilat ya, bercampur antara laki-laki dan perempuan padahal mereka sudah mencapai usia balik. Ya, padahal yang seperti ini ya kita bilang ini tidak baik. Ya, karena Islam mengajarkan bagaimana muamalah antara perempuan dan laki-laki hendaknya dipisahkan. Ya, apalagi mereka sudah berumur balik tadi. Karena dengan berikhtilat itu, bercampurnya antara laki-laki dan perempuan, di sanalah fitnah itu akan muncul. Ya. Bagi anak-anak ya yang sudah mulai ya baru-baru mulai balik ya, yang emosinya belum stabil. Nah, dalam belajar di kelas seperti itu mungkin pikirannya kemana-mana, mungkin lebih melihat ya lawan jenisnya, mencari perhatian lawan jenisnya, sehingga tidak tercapai tujuan utama dalam menuntut ilmu ini. Nah, sehingga kita sebagai orang tua perlu memperhatikan kemana anak kita akan belajar. Ke sekolah yang seperti apa? Apakah di sekolah itu sudah dipisahkan antara laki-laki dan perempuannya apa belum?
Ya, karena yang seperti ini akan sangat-sangat berpengaruh bagi dia ke depannya. Wallahu taala alam. Baik, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalla hadzal hadis ala hurmatil ikhtilat. Nah, ini masih kuat kaitannya dengan di atas ya. Hadis ini menunjukkan haramnya ikhtilat, ya, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ya. Di antara selain hadis-hadis lainnya yang mengatakan bahwasanya ya dilarangnya ikhtilat antara laki-laki dan perempuan ini, ya, ini salah satu hadis yang bisa digunakan sebagai faktor pendukung yang menunjukkan ikhtilat itu tidak benar, bahkan diharamkan oleh syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Kecuali mungkin dalam perkara yang sifatnya darurah, ya, perkara yang sifatnya darurat sekali yang tidak bisa kalau enggak ikhtilat misalnya. Ya, nah, untuk perkara seperti ini butuh ijtihad tentunya ya oleh para ulama, orang-orang yang paham. Ya, kalau memang ada sesuatu ya tempat yang mungkin tidak bisa lepas dari ikhtilat, Allah taala alam, mungkin itu bisa ditolerir, Allah taala alam. Sementara dalam mempelajari ilmu, dalam kajian-kajian misalnya di sekolah-sekolah, ya, institusi pendidikan, itu bisa sangat-sangat bisa untuk dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Baik, poin yang keempat ataupun faedah yang keempat, mura'atul fawariqil mawjudah bainar rajuli wal mar'ati fil amaliyati ta'limiyah. Memperhatikan perbedaan yang ada antara laki-laki dan perempuan dalam proses pendidikan. Ya, ini yang disebutkan tadi. Ya, perlunya ya kita ya sebagai orang-orang yang bergerak di pendidikan misalnya, ataupun kita sebagai orang tua memperhatikan ya apakah ya anak-anak yang laki-laki ya sudah dipisahkan dengan yang perempuan atau belum, kecuali kalau mereka masih di umur yang masih kecil, misalnya mungkin masih di umur mungkin di tingkat TK ya, PAUD ya, mungkin itu Allah taala alam tidak mengapa, ataupun masih di kelas 1 SD misalnya ya, kalau mungkin belum bisa dipisah ya mungkin tidak mengapa. Tapi kalau sudah mulai balik, mencapai usia-usia balik, maka sangat-sangat disarankan ya untuk tidak digabungkan, dipisah ya antara laki-laki dan perempuannya. Baik, poin yang kelima, annal mar'ata tamtazu bil haya fala budda min mura'ati dzalika fi kulli baramijihal khassah. Poin yang kelima, bahwasanya wanita memiliki sifat malu. Maka yang demikian harus diperhatikan dalam seluruh program ataupun kegiatan khusus untuk mereka. Ya, disebutkan bahwasanya perempuan itu mempunyai sifat malu. Ya, dan malu itu pun juga ya, sebagian dari iman. Ya, apalagi perempuan. Nah, maka yang demikian perlu diperhatikan ya dalam seluruh program dan kegiatan khusus mereka. Seperti dalam hadis ini, ya mungkin kita dapati bahwasanya ya mungkin di antara alasan dari sahabiat ini, dari perempuan ini meminta kepada Rasulullah SAW ya diadakan waktu khusus tadi untuk mereka belajar. Mungkin saja dikarenakan adanya rasa malu tadi. Ya. Mungkin ada beberapa hal-hal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak enak dilontarkan oleh kaum wanita ketika di kajian tersebut. Ya, ada kaum prianya. Itu juga di antara alasan kenapa pentingnya untuk diadakan kajian-kajian khusus muslimah seperti ini. Ya. Bahkan kajian-kajiannya yang lebih diutamakan juga, yang lebih afdal memang kajian-kajian yang membahas tentang seputar wanita, ya, bagaimana fikih-fikihnya misalnya, ya, bagaimana akhlaknya, ya tentang wanita secara umum, ya, dalam muamalahnya juga, ya, adabnya, akhlaknya, ya, semua pembahasan tentang wanita itu hendaknya dibahas
pada kajian-kajian muslimah ini. Sehingga para kaum muslimah ya, apabila mendapati pertanyaan-pertanyaan ya, yang mungkin saja pertanyaan itu ragu ataupun malu ketika untuk ditanyakan dalam kajian-kajian umum, nah itu bisa ditanyakan dalam kajian-kajian khusus muslimah seperti ini. Alhamdulillah ya, di masjid kita disediakan kajian khusus muslimah. Ini berapa kali Ibu sepekan? 2 kali, 3 kali? 2 kali. Alhamdulillah. Semoga bisa terus berjalan insya Allah. Baik. Jadi karena perempuan tadi disebutkan di sini, karena perempuan itu mempunyai sifat malu, ya maka perlu diadakan kajian khusus seperti ini. Ya mungkin apabila ya, seorang wanita tadi ya ragu ataupun malu untuk menanyakan hal-hal yang ingin dia ketahui tadi ya, di depan umum yang ada laki-lakinya, dia bisa tanyakan di kajian-kajian yang seperti yang privat khusus wanita seperti ini. Allahu taala a'lam. Baik. Para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam, istijabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li matlabin nisa'i yadullu ala madah timamihi bi ta'limil mar'ah. Faedah yang keenam, ya, respon positif ataupun penerimaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap permintaan para wanita, ya, menunjukkan betapa besarnya perhatian beliau kepada pendidikan ataupun terhadap pendidikan kaum wanita. Ya, jadi Nabi SAW ketika mengabulkan permintaan dari seorang wanita tadi dari kalangan sahabat, ya, itu menunjukkan bahwasanya adanya perhatian dari Rasulullah SAW terhadap pendidikan kaum wanita. Ya, sehingga ini menepis ya dugaan ataupun sangkaan dari orang-orang yang mungkin menyangkal bahwasanya ya kenapa Rasulullah SAW ya lebih dekatnya dengan ya sahabat-sahabat yang lelaki saja misalnya, ya karena mereka sesama jenis tadi gitu kan, ya karena setiap harinya sudah pasti bersama Rasulullah SAW. Ya mungkin beberapa dari kalangan wanita mungkin merasa sedikit jam mereka ataupun waktu mereka belajar bersama Rasulullah, sedangkan para sahabat yang lelaki ya mereka menerima ilmu dari Rasulullah SAW di mana saja, ya ketika dalam kajian ya ataupun ketika di luar kajian, ketika dalam muamalah sehari-hari misalnya, bahkan dalam perang pun mereka menerima faedah-faedah dari Rasulullah SAW. Nah kaum wanita ya tidak mungkin, ya mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Ya kaum wanita mereka hanya bertemu dengan Nabi SAW yang mungkin pada kajian-kajian, ya atau mungkin setelah selesai sholat Id misalnya, ya atau pada momen-momen tertentu saja yang ada kaum wanita di sana. Sedangkan di banyak keadaan kaum wanita ya tidak bertemu dengan Nabi SAW, seperti pada perang-perang misalnya, ya. Seperti dalam sholat 5 waktunya Rasulullah bersama para sahabat, di sana tidak ada kaum wanitanya. Ya, sehingga waktu mereka ya sangat sedikit untuk bertemu dengan Rasulullah SAW tadi. Sangat sedikit waktu mereka untuk belajar bersama Rasulullah, sehingga ya datanglah wanita ini yang memang sengaja ya meminta kepada Rasulullah untuk apa? Untuk bisa belajar khusus dengan Rasulullah SAW. Baik, ini menunjukkan bahwasanya adanya perhatian beliau terhadap pendidikan kaum wanita. Baik. Faedah yang ketujuh, kita pindah ke faedah yang ketujuh. Targhibul mar'ati fi sabri ala faqdil walad wa anna jazaa'ahal jannah. Ya. Poin yang ketujuh, ya, anjuran untuk ya wanita, ya, atau anjuran bagi wanita untuk bersabar atas kehilangan anaknya, dan bahwasannya balasan dari kehilangan anak tadi adalah surga. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasanya seorang perempuan yang bersabar ya, atas cobaan yang Allah berikan tadi berupa kehilangan anaknya. Ya, siapa yang tidak bersedih ya ketika ditinggal oleh orang yang dia cintai?
Apalagi seorang ibu ya, yang ditinggal oleh anaknya. Anak yang sudah dikandungnya selama 9 bulan, yang sudah disusuinya selama 2 tahun, yang sudah dibesarkan oleh dia ya, sampai dewasa. Namun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, mungkin pada waktu-waktu yang ya, belum dia ridhoi, belum dia inginkan sebenarnya. Belum siap untuk ditinggal oleh anaknya. Itu merupakan cobaan yang ya, salah satu cobaan yang paling berat untuk bagi kaum wanita. Ya. Namun disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, ya, bagi wanita, kaum wanita yang mendapatkan cobaan demikian, ya, dan dia bersabar, ridha atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyesali apa yang ditentukan ataupun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, justru dia berharap ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah ya, seorang wanita ya, yang demikian dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga sebagai ganti dari kesabaran dia, ketabahan dia, keteguhan dia menerima musibah yang berat tadi, yaitu berupa kehilangan anak-anaknya. Baik. Poin yang berikutnya, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Poin yang ke berapa Ibu? Poin yang ke-8. Anna man mata min atfalil muslimin fahuwa fil jannah wa yakunu sababan lidukhuli walidayhi ma'ah. Poin yang ke-8, bahwasanya anak-anak kaum muslimin yang meninggal berada di surga dan mereka bisa menjadi sebab orang tuanya masuk surga bersama mereka. Nah, jadi anak-anak kaum muslimin yang meninggal ya, akan berada di surga, dan yang demikian itu bisa menjadi sebab ya, bagi orang tuanya untuk masuk surga bersama mereka. Nah, namun apakah ya ada penjelasan ya, anak yang seperti apa? Bagaimana kalau seandainya mungkin anaknya yang mungkin bukan bisa dibilang anak yang baik-baik, mungkin dalam artian mungkin bukan merupakan anak yang soleh misalnya, ya mungkin anaknya selama hidupnya tadi ya mungkin sering tidak sholat, durhaka kepada orang tuanya, ya tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya. Nah, kemudian bagaimana jika dia meninggal yang masuk ke dalam hadis ini? Ya Allah Taala alam, di sini tidak ada penyebutan yang demikian. Ya, bagi seorang perempuan, seorang ibu pastinya, apabila dia ditinggal oleh anaknya, ya, di sini juga tidak disebutkan apakah laki-laki atau perempuan, ataukah perempuan saja, atau laki-laki saja, juga tidak disebutkan, umum, ya, umum saja. Ditinggal oleh 3 orang anaknya, artinya ini masuk laki-laki dan perempuan. Artinya masuk juga di sini baik dia soleh maupun tidak soleh, baik ataupun tidak baik selama hidupnya. Ya, karena Rasulullah tidak memperincikan di sini. Ya. Nah, apabila seorang wanita kehilangan anaknya tadi, laki-laki ataupun perempuan, ya apakah anaknya itu mungkin anak yang soleh ataupun yang tidak soleh, ya, yang baik muamalahnya kepada orang tuanya ataupun tidak baik muamalahnya kepada orang tuanya semasa hidupnya, itu tidak dijelaskan di dalam hadis ini, sehingga kita kembalikan kepada makna yang umum tadi. Ya, seorang perempuan yang apabila ditinggal mati oleh anaknya, ya laki-laki perempuan, baik ataupun tidak baik, soleh pun tidak soleh, ya, dan dia bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala tadi, maka yang demikian bisa menjadi penghalang bagi dia dari api neraka. Baik. Yang ke-9, ya, disebutkan di sini hirsus sahabiyat ala ta'allumi umuriddin. Ya, semangat para sahabiyah, para sahabat wanita dalam mempelajari urusan agama. Nah, ini yang perlu kita contoh. Para sahabat Nabi SAW luar biasa ketika mereka mengetahui bahwasannya mereka sangat-sangat jauh dari sahabat-sahabat Nabi yang lelaki. Ya,
Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya para sahabat lelaki tadi benar-benar bisa mengambil ilmu dari Rasulullah di berbagai keadaan. Di masjid Rasulullah, di luar masjidnya, dalam muamalah di luar misalnya, dalam peperangan sekalipun, mereka bisa mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Yang demikian tidak dimiliki oleh kaum muslimah. Tidak dimiliki oleh, yang tidak didapati oleh para sahabiat wanita tadi. Ya. Maka ketika mereka mengetahui hal tersebut, ya, mereka memang sengaja meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk bisa belajar. Ya, khusus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan bahwasanya luar biasanya semangat para sahabiat ya, ataupun sahabat wanita dari kalangan dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mempelajari ilmu agama. Baik, poin yang ke-10 disebutkan di sini, jawazu munaqashatil mar'ati ar-rajula al-alima al-afifa fi umuri diniha wa bi khasatin fimma yushkilu 'alaiha mimma tata'allamuhu. Poin yang ke-10 disebutkan, bolehnya seorang wanita untuk berdiskusi dengan laki-laki alim atau laki-laki yang berilmu. Ya, seorang laki yang berilmu, yang menjaga kehormatannya dalam urusan agama, ya. Khususnya dalam hal yang sulit ya dipahami oleh wanita ini dari apa-apa yang dia pelajari. Jadi dari hadis ini di antara faedah yang kita dapati juga bahwasanya bolehnya bagi seorang wanita ya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, bolehnya bagi seorang wanita untuk bertanya kepada Rasulullah SAW dan kepada laki-laki alim, ya, laki-laki yang berilmu, ya, walaupun itu bukan, ya, tidak ada hubungan, misalnya tidak ada hubungan kerabat, ya, tidak ada hubungan persaudaraan misalnya, ya, asal itu lelaki alim, ya, yang berilmu lelaki itu dan dia mempunyai kehormatan kepada agamanya, bukan laki-laki yang sembarangan, ya, maka bagi seorang wanita itu boleh dia berdiskusi, belajar, ya, dari laki-laki tersebut, ya, terkhusus ya dalam permasalahan yang tidak dia pahami, yang tidak mungkin dia dapati dari orang lainnya, dari misalnya ustazah lainnya misalnya, ya, cuman bisanya belajar dari ustaz itu, ya, maka diperbolehkan, ya, dengan catatan tetap memperhatikan aturan-aturan tadi, ya, dengan tidak adanya ikhtilat, ya, dan dengan tidak adanya keadaan-keadaan yang bisa menimbulkan fitnah, ya, maka sana bolehkan, ya, seperti menelpon seorang ustaz. Ya, bagi seorang wanita, ya, baik itu muda ataupun tua, ya, dia ingin bertanya suatu permasalahan agama, ya, kepada salah seorang ustadz misalnya, ya, itu pada asalnya diperbolehkan. Bahkan kalau seandainya dia tidak mendapati jawaban dari permasalahan agama itu, melainkan dari ustadz ini, maka wajib bagi dia untuk bertanya kepada ustadz itu, walaupun melalui via telepon misalnya, ataupun didatangi langsung, ya, diperbolehkan, namun tetap, ya, dijaga batasan-batasannya tadi, adab-adabnya, seperti apa muamalah yang boleh, ya, dia lakukan, ya, dengan ustaz tadi, ya, seperti dengan tidak berikhtilat, ya, seperti tidak berduaan saja di masjid misalnya, ya, atau di rumah atau di mana, tidak privat misalnya di kantor tertentu atau di ruang kelas tentu atau di rumah, ya, nah, ataupun dalam komunikasinya, ya, berkomunikasi dengan komunikasi yang baik, ya, tidak berbicara seperti, ya, berbicaranya wanita yang bisa menimbulkan fitnah, ya. Nah, maka selama batasan-batasan tadi bisa diikuti, maka pada asalnya boleh bagi seorang wanita untuk belajar, bertanya, mencari ilmu dari seorang laki-laki yang alim, yang mungkin saja dia tidak dapati jawaban dari permasalahan dia tadi, melainkan dari laki-laki ataupun ustaz tadi. Wallahu taala a'lam. Baik.
Para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, adalah 10 faedah yang kita ambil dari kitab yang kita nukilkan. Ini sebenarnya dari sebuah kitab ya, yang berisi ataupun membahas tentang 100 hadis-hadis khusus wanita. Ya, namun ini sudah ana pindahkan, ana berikan harokat dan ana berikan terjemahan. Di sana faedah-faedah yang dilampirkan adalah 10 faedah ataupun 10 fawaid saja. Nah, namun faedah-faedah yang bisa diambil dari sana tidak terbatas pada 10 ini. Ya, bisa banyak faedah-faedah lainnya yang bisa kita ambil. Namun karena ini kita ambil dari kitab yang ana sebutkan tadi, ya, maka tentu ya ana bisa ambil sebanyak apa yang dituliskan di sana saja. Kalau seandainya ini bisa kita gali lagi, ya, kita pahami lagi, masih banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dan antara sebuah hadis yang lain yang disebutkan ya dari Ummu Salamah, ya, yang mungkin ini lebih kepada penguatan terhadap poin yang ke-10 ini. Bolehnya seorang wanita untuk berdiskusi dengan seorang alim. Ya, disebutkan bahwasannya Ummu Salamah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang Ummu Salamah, seorang sahabiat, ya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu tidak malu dari kebenaran. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati ghuslun idza hiya talamat? Apakah seorang wanita wajib mandi, ya, mandi wajib maksudnya, apakah bagi seorang wanita wajib untuk mandi jika ia bermimpi basah? Ya, ini pertanyaan dari Ummu Salamah kepada siapa? Ibu? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Ya, wajib bagi dia untuk mandi ya apabila mimpi basah, idza ra'atil ma'a, jika ia melihat mani. Ya, jika dia melihat dari mimpi basahnya tadi keluar maninya. Nah, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ini, ya, disebutkan oleh para ulama mengandung pelajaran, ya, yang menunjukkan bahwasannya bolehnya bagi seorang wanita bertanya kepada seorang yang alim, ya, seorang ahli ilmu, walaupun mungkin pertanyaannya terkesan ya mungkin sangat-sangat sensitif gitu, ya, nah, sensitif, tidak mengapa, ya, mungkin pertanyaan yang tidak enak untuk didengarkan oleh banyak orang misalnya, karena ini mungkin khusus kepada lebih kepada kekhususan para wanita, tidak enak untuk didengar oleh umum misalnya, apalagi laki-laki. Bahkan disampaikan saja kepada yang bertanya tadi, kepada yang ditanyakan kepada ustaz tadi mungkin juga sedikit canggung gitu, ya, karena ini pertanyaan lebih sensitif misalnya. Ya, namun itu tetap diperbolehkan. Ya, seperti yang dicontohkan dalam hadis ini bahwasanya Ummu Salamah sendiri memang bertanya kepada Rasulullah yang memang ini khusus kepada tentang wanita. Ya, khusus tentang pertanyaan wanita yang mungkin ya, kalau ditanyakan di depan umum ini tentunya beliau ini pasti malu. Namun ya, beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita, ya, dan antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pendek ini, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini, semangat Ummu Salamah ya dalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang dipertanyakan tadi adalah perkara yang cukup ya sensitif dalam tanda kutip, karena ini pertanyaannya lebih kepada dekat kepada tentang wanita. Wallahu taala a'lam. Baik, kaum muslimat, para ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ya kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita hanya bisa membahas satu hadis saja dari hadis-hadis yang ada pada serial hadis pilihan tentang wanita ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas
hadis berikutnya yang tidak kalah menarik, yang tidak kalah banyak faedah-faedahnya tentang wanita di sana. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita. Nah, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, ketika giliran anak akan cetakkan lagi seperti yang ini. Isikan lafaz hadisnya, terjemahannya, kemudian faedah-faedahnya yang harapannya mungkin bisa perbanyak ya, ambil dari beberapa sumber-sumber lainnya, tidak terbatas pada faedah-faedah yang ada pada kitab yang kita rujuk ini. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.